Salam Pak Saudara semua yang diberkati Tuhan. Selamat malam dan salam sehat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pimpinannya membuat kita semua sampai pada malam ini. Malam pemberian Tuhan bagi saudara dan saya, agar kita dapat beristirahat dan kita pun dapat berdoa bersama keluarga. Saudara terkasih, renungan selamat berdoa malam ini akan kita dasari pada bacaan Alkitab menurut Injil Lukas pasal 11 ayat 9 dan ayat 10. Sekali lagi saya ulangi supaya saudara-saudara juga dapat mempersiapkan bacaan ini. Injil Lukas pasal 11 ayat 9 dan ayat 10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah akan nama-Mu kekal selamanya. Pada malam hari ini bersama anggota keluarga, kami semua boleh mengucap syukur karena Tuhan pimpin kami sejak pagi sampai dengan malam hari ini. Malam yang Tuhan anugerahkan bagi kami supaya kami dapat beristirahat. Sebelum kami beristirahat, Bapa, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong kami, berikan kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan kami mau belajar menurut apa kata firman Tuhan. Mengampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab saya ulangi sekali lagi dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 dan ayat yang ke-10, berbunyi seperti ini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Saudara yang terkasih, dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 dan ayat 10, saya buat tema perenungan di selamat berdoa pada malam hari ini, yaitu doa dalam ketaatan. Saudara yang terkasih, doa merupakan aktivitas harian orang beriman. Doa merupakan aktivitas harian orang beriman. Itulah sebabnya saudara, setiap hari, sekali lagi setiap hari, setiap orang beriman, saudara dan saya, jangan lupa kita berdoa. Apa alasannya doa merupakan aktivitas harian orang beriman? Karena begini, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, sekaligus mengingatkan kita bahwa doa itu adalah kekuatan bagi kita. Ya, kalau doa itu merupakan aktivitas harian orang beriman, alasannya karena doa adalah kekuatan bagi orang beriman. Kita semua juga mengakui bahwa doa itu adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Tiap-tiap hari kita harus bangun komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah kesempatan bagi kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Doa adalah napas hidup orang beriman. Tiap-tiap hari orang beriman bernafas. Tiap-tiap hari orang beriman berdoa. Dan saudara, masih ada lagi sederetan sebutan tentang doa. Tapi
Tetapi ada juga yang menarik mengenai sebutan doa yang satu ini. Saya bilang ini hal yang menarik, yaitu doa diibaratkan sebagai pisau. Ya, ini menarik. Doa diibaratkan sebagai pisau. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah doa bisa berguna, tapi juga bisa berbahaya. Masa seperti itu? Iya, doa bisa berguna, tapi juga bisa berbahaya. Penasaran kita? Tahan dulu rasa penasarannya, saudara. Mari kita simak lebih dalam. Doa ibarat pisau, bisa berguna, bisa berbahaya. Doa bisa berguna, tapi juga berbahaya. Hal ini sangat bergantung, saudara, bagaimana kita menggunakan doa itu sendiri. Doa bisa membangun kehidupan iman dan kehidupan sehari-hari kita, tapi doa juga bisa menghancurkan iman. Manakala doa hanya dipakai dengan maksud yang tidak benar. Itulah yang dimaksudkan, doa bisa berguna tapi juga bisa berbahaya. Bahayanya kalau doa kita gunakan dengan maksud yang tidak benar. Contohnya, saudara, supaya ini bisa menjadi jelas bagi kita, bagaimana doa dipergunakan dengan maksud yang tidak benar. Contohnya begini, saudara. Ada orang yang berdoa, memohon Tuhan melindunginya dari perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, ketika dia korupsi, sudah pasti dia akan dihukum. Tapi untuk menghindari dirinya dari hukuman, saudara, dia datang kepada Tuhan, memohon Tuhan menolong dia supaya dia tidak dihukum. Walaupun dia telah melakukan korupsi, dia berdoa, Tuhan pakai hakim, Tuhan pakai jaksa, supaya mereka bisa membebaskan saya dari hukuman. Atau Tuhan, kalau saya dihukum pun, Tuhan tolong supaya hukuman saya jadi ringan. Dia tidak hanya berdoa seperti itu, saudara. Dia juga bisa berpikir bagaimana caranya agar hakim atau jaksa bisa menolong dia. Saudara yang terkasih, dia bisa menyogok, menyuap hakim dan jaksa dengan alasan ora et labora, berdoa dan bekerja. Inilah caranya berdoa yang menghancurkan iman, berdoa yang menghancurkan kehidupan. Doa bisa berguna, tapi juga bisa berbahaya kalau doa dipakai untuk maksud yang tidak benar. Saudara terkasih, ada contoh yang lain lagi. Misalnya, ada pengendara mobil, dia tidak memiliki kelengkapan surat izin mengemudi. Ketika dia kena tilang, saudara, dia berdoa memohon Tuhan membutakan mata polisi yang menilangnya. Ini kan cara doa yang tidak benar. Dia meminta Tuhan membutakan mata polisi supaya dia aman, dia tidak kena denda. Atau ada seorang mahasiswa, dia berdoa meminta kelulusan, meminta keberhasilan dari Tuhan. Tapi sementara itu juga dia sudah membeli skripsi. Dia tidak menulis skripsinya sendiri, tapi dia meminta orang lain menulis dan dia membayar. Ini contoh-contoh doa yang menghancurkan kehidupan orang beriman. Saudara, dan yang lebih parah lagi, kelihatannya doa-doa semacam itu
tampaknya terkabul. Pertanyaan bagi kita, apakah benar terkabulnya doa yang demikian datangnya dari Tuhan? Jawabannya saudara, tidak. Kalau nampaknya doa-doa seperti itu terkabul, maka terkabulnya doa itu bukannya datang dari Tuhan. Karena Tuhan pasti tidak akan menerima cara berdoa yang tidak benar. Saudara yang terkasih, Injil Lukas pasal 11 ini berisi tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan bagaimana cara menerapkannya. Doa Bapa kami dalam Injil Lukas ini versinya jauh lebih pendek dan ringkas kalau kita bandingkan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus yang ditulis dalam Injil Matius. Dalam doa kita selalu menyebut Allah sebagai Bapa, ya. Di dalam doa kita sebut Allah sebagai Bapa. Saudara yang terkasih, penyebutan Bapa hendak menekankan adanya hubungan yang akrab, hubungan yang intim antara Allah dengan kita. Dan di dalam doa, khususnya doa Bapa kami, kita lihat di sana ada pola yang dibentuk. Kalau kita baca secara baik doa Bapa kami, ada pola yang dibentuk, yaitu ketaatan, permohonan, ketaatan. Itu pola yang terbentuk dalam doa Bapa kami. Saudara yang terkasih, ketika dalam doa kita menyapa Allah sebagai Bapa, perlu kita ingat dan percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dan karena Allah adalah Bapa yang baik, saudara, maka Dia mau mendengar apa yang sungguh menjadi kebutuhan kita sebagai anak-anak-Nya. Sebagai Bapa yang baik, Allah akan memberikan apa yang baik pula kepada anak-anak-Nya. Bapa yang baik tidak mungkin memberikan yang tidak baik kepada anak-anak-Nya, ya. Bapa yang baik tidak mungkin memberi yang tidak baik kepada anak-anak-Nya. Bapa yang jahat saja selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anak-Nya, apalagi Bapa yang baik. Apalagi Allah yang kita percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara terkasih, saya ingin kita kembali lagi melihat ayat tadi. Lukas pasal 11 ayat 9 dan ayat 10. Saya perlu baca sekali lagi. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta, menerima. Dan setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat-ayat tadi mengandung makna bagi kita semua. Bahwa doa bukan hanya sebagai bentuk keakraban dan keintiman kita dengan Allah, tetapi doa juga merupakan sebuah ketaatan kepada Allah. Ini perlu kita ingat, perlu kita refleksikan, perlu kita pegang, dan perlu kita lakukan. Bahwa doa bukan hanya sebagai bentuk keakraban atau keintiman kita dengan Allah, tetapi doa juga merupakan sebuah ketaatan kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara, setiap permohonan yang kita naikkan melalui doa kepada Allah, mari kita ingat, mesti dilandasi oleh sikap yang taat
kepada kehendak Allah. Doa tanpa ketaatan sangat-sangat percuma, tidak berarti apa-apa, tidak bermanfaat apa-apa. Doa harus disertai sikap yang taat kepada Allah. Ini perlu saudara dan saya menyadari. Sebab banyak orang menaikkan doa kepada Allah, tapi dia sendiri tidak mentaati kehendak Allah. Dia memohon berkat, tapi dia sendiri tidak taat kepada sang sumber berkat itu sendiri. Ini sangat disayangkan saudara. Banyak kali kita memohon berkat dari Allah, tapi kita sendiri tidak taat kepada sang sumber berkat itu. Tujuan yang kita cari di dalam doa hanyalah berkat. Dan bukan kita mencari kehendak sang sumber berkat itu sendiri. Ingatlah saudara, sekali lagi ini penting, bahwa setiap permohonan yang kita naikkan kepada Allah harus disertai dengan sikap yang taat kepada Allah. Kalau kita berdoa meminta Allah mengampuni dosa-dosa kita, kita ingat ada firman Allah yang mengatakan kepada kita bahwa kita juga wajib mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Karena itu doa harus disertai sikap yang taat kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan selamat berdoa pada malam hari ini yang bisa kita belajar bersama untuk memaknai doa-doa yang selalu kita naikkan kepada Tuhan. Doa yang berkenan kepada Allah adalah doa yang disertai ketaatan kepadanya. Kiranya renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat berdoa saudara, dan selamat melakukan apa yang kita doakan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa dan syukuri firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di dalam nama Roh Kudus penolong, penghibur, dan kekuatan bagi kami. Kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk kami dapat merenungkan selamat berdoa dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Kami mohon ampun Bapa, bahwa terkadang kami berdoa hanya formalitas. Doa yang kami naikkan kepadamu tidak disertai dengan ketaatan kepada kehendak-Mu. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang menyapa dan menegur kami. Karena itu kami selalu mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh menyadari bahwa setiap doa yang kami naikkan kepadamu, kami harus bertanggung jawab untuk dapat melakukannya dalam sikap yang taat kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Malam ini kami berdoa bagi isi rumah tangga kami. Tuhan memberkati kami sebagai suami dalam tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai orang yang dipercayakan untuk memimpin hidup rumah tangga kami, biarlah kami dapat menjadi suami, menjadi bapa yang memberikan teladan bagi istri dan anak-anak kami. Berkati pekerjaan-pekerjaan yang kami sudah lakukan, dan biarlah itu dapat menjadi berkat bagi seisi rumah tangga kami. Kami juga berdoa bagi kami sebagai istri, sebagai mama. Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan kewajiban-kewajiban kami dengan baik. Kami dapat menjadi istri dan mama yang dapat memberikan teladan bagi anggota-anggota keluarga kami. Kami sebagai orang tua, Tuhan menolong
supaya kami juga dapat mendidik anak-anak kami dengan penuh cinta kasih. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka juga belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang dapat bersaksi tentang cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk malam ini Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami beristirahat. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Bila masih ada hari esok bagi kami semua, kuasa Tuhan menyadarkan kami. Dan ketika kami masih hidup, Tuhan menolong kami supaya kami tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami, ini permohonan kami. Sempurnakanlah doa kami. Mengampuni kami dari dosa dan salah kami. Dan ajarlah kepada kami untuk kami juga dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak saudara semua, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan selamat berdoa pada malam hari ini. Jangan lupa renungan ini di-share kepada keluarga, kepada sahabat, kenalan, dan biarlah semua orang dapat diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.